baik, anak-anak sempurna dewasa, dia punya orang tua sudah rancang. Usaha anak ini kalau dia lahir pertama, kalau laki-laki, harus rancang dia jadi ini, jadi ini, jadi ini. Amin. Baik anak kedua, lahir rancang lagi, orang tua rancang. Usaha punya anak kedua, kalau dia mulai sekolah besar, saya rancang dia punya pendidikan yang baik, sekolah di sini, sekolah di sini, sekolah di sini. Amin. Itu rancangan dari orang tua. Bahkan rancangan atau cita-cita pribadi, itu saya punya rancangan. Sekolah dari Manokwari tahun 99 tamat ke Jayapura dengan tujuan untuk melanjutkan kuliah. Dan saya boleh ada di tempat ini tahun 99 itu karena anugerah Tuhan tidak Tuhan. Saya lewati kehidupan ini, mungkin Bapak Ibu kita semua telah mengalami gelombang cobaan dalam hidup. Tidak ada yang lurus, berkat terus. Amin. Sakit terus tidak. Sakit, sembuh, sakit, sembuh. Itu yang Tuhan kasih atas setiap pribadi anak-anak Tuhan. Sebagai duri dalam daging. Amin. Supaya kau tahu bahwa orang ini lemah, tidak kuat, loyo. Amin, loyo. Kau ini loyo, tidak kuat. Orang ini daging, lemah. Amin. Karena karena pertolongan Tuhan yang besar, saya boleh berdiri. Saya punya kerinduan seperti Nabi Yesaya. Tuhan mau panggil dia, dia tidak tawar-tawar, sabar. Kalau dia sekali, sampai kau dulu baru saya ke Tuhan kok. Amin. Tapi tidak, sebelum pintar bicara, saya belajar dulu. Sekolah kan? Yesaya tidak demikian. Dia dengar suara Tuhan tanggap maksudnya Tuhan siap, utus saya. Saya seperti demikian. Saya tidak sekolah pendeta, tapi saya punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Karena kadang setiap malam saya berpikir begini, saya dari dua nih. Saya pilih itu saya cuma melayani tentang apa? Saya punya kerinduan. Karena kenapa demikian? Dulu saya buat dosa pelanggaran terlalu banyak. Waktu muda, amin. Saya punya pelanggaran, saya pernah buka. Sewaktu jauh dari Tuhan, saya pernah kumpul masa. Ini waktu SMP saja sudah kali ini. Orang mulai KKR besar-besaran, kalau dong sudah pakai sewa gedung, pasti KKR besar, amin. Dia punya panitia mungkin sudah disiapkan bagus. Saya kumpul masa, saya kasih kubah. Itu waktu SMP, berarti saja. Amin. Berarti saja. Saya jauh dari itu. Tapi bukan beda namanya Lis. Setia sekali. Kenapa saya tidak mau? Kenapa saya kumpul masa? Tahu kalau orang Pentakosta, orang pertobatan, kan kalau pimpin pujian ada bannersnya, amin. Dia menari-menari di depan, bawa bendera. Sabantah, itu sapu jahat. Masih SMP lagi, coba SMA dulu kah, amin. Kau punya power, ini masih SMP. Kumpul orang-orang yang besar-besar di situ. Kau pergi kasih kado, kasih bubar. Acara kakak itu tidak jadi. Makanya sekarang saya tidur sambil renung, saya jahat, saya punya dosa itu. Karena suatu saat nanti Tuhan akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan, baik kecil besar Tuhan akan mempertanggungjawabkan. Itu yang setiap malam sambil renung. Tuhan walaupun sekarang saya punya kerinduan seperti saya, boleh menyampaikan firman Tuhan, boleh mengajak orang untuk ke tempat ibadah, tapi saya pilih untuk jauh. Mohon ampun, karena suatu saat nanti itu berhadapan biar kau sudah tobat, biar kau sudah jadi hamba Tuhan. Tapi suatu ketika nanti, ingat baik, waktu Tuhan datang ada dua cara. Umur 60, 70, kau pasti mati. Terus tunggu itu tidak pasti mati, tidak bisa tidak. Tidak orang yang super, tidak orang yang kuat, pasti mati. Yang kedua, Tuhan di awal-awal.
jalan yang dulu. Kadang orang berpikir, kalau mau menjadi saksi, menjadi berkat, harus sama pendeta. Ya kita ini dia diceritakan. Mau jadi hamba Tuhan pendeta, mau jadi saksi, menyampaikan kebenaran, kau jadi garam, menjadi terang, menjadi macam-macam. Amin. Tapi sampai juga, mari kita buka Alkitab kita. Saya rasa kita sudah puas dengan pujian penyembahan situ tata Allah, situ ada kebenaran. Amin. Kenapa hari-hari ini kita rindu sekali untuk berdiri di tempat seperti ini? Karena itu bisa lihat jelas, tulisan kecil saya lihat jelas. Oleh Tuhan kasih, itu Sulaiman, Kusbul, itu terbatas kan? Amin. Misalkan kita bisa panggil orang khusus orang yang baik. Mungkin seperti Paulus. Salemah, saloyo, saya tidak kuat. Saya mungkin. Kata itu apa bisa di batasnya 40, 50. Tidak menjadi milik. Kita buka Alkitab Injil Lukas. Yang pertama Injil Lukas 7 ayatnya yang ke-36. Saya rindu membawa cerita ini. Saya mau ingin bawa kita supaya kita melihat bagaimana Tuhan punya hidup loh. Amin. Injil Lukas 7 ayatnya yang ke-36. Katakan haleluya. Nah, firman Tuhan di punya perikop katakan, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Amin. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah kuli-kuli walam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi. Amin. Ini orang Farisi katakan, jika ia ini nabi, ungkapan ini dikatakan kepada Yesus. Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar. Amin. Di 500 ini punya angka 3. Yang lain 50.
membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Ini orang yang memberikan hutang kepada jumlah yang demikian 1.500, 150. Karena dua orang ini tidak mampu melunasi hutangnya, karena mungkin punya kehidupan terbatas. Amin. Si pemberi hutang ini kasih lunas sudah. Amin. Kasih lunas. Lalu Yesus katakan, siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak berhenti-henti mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Haleluya. Kita lanjut lagi ke Lukas 8 ayatnya yang pertama. Dia punya perikop demikian. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan-perempuan yang telah sembuh dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya kasih judul pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini atau khotbah, melayani Tuhan karena mengingat kebaikan. Amin. Kalau tuh baca atau merenung apa yang perempuan-perempuan hebat ini lakukan, kita adalah mempelai perempuan itu. Melayani Tuhan karena mengingat kebaikan-kebaikannya. Itu pribadi saya. Saya rindu sekali melayani Tuhan untuk membalas apa yang mungkin umur 17 tahun waktu saya SMA, dosa-dosa yang salah. Waktu SMA ke sini, waktu saya bekerja, amin. Waktu saya berkeluarga, dosa pelanggaran yang saya lakukan, amin. Makanya kirim begitu yang buat saya. Satu hal lagi, keluarga Tuhan yang boleh menyaksikan satu mujizat yang Tuhan buat Bapak Gembala. Amin. Kakak Hendrik duduk punya video. Kalau saya lihat kita juga saya mengalami sakit seperti demikian. Tapi saya tidak dibela-bela operasi seperti Bapak Gembala. Saya beda. Saya pernah bersaksi. Karena saya ingin semua tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Dia punya mujizat, dia punya
punya pertolongan yang 2000 tahun terjadi sampai bapak hari ini. Karena saya merasakan itu. Saya menderita penyakit yang sama, lever. Karena tahan lapar mungkin. Ini dalam satu keluarga, bapak, anak, saya punya bapak dengan saya. Amin. Lever itu kalau menurut kesehatan, itu hati ini, tubuh hati ini luka, hancur. Amin. Kalau kendaraan mesin mobil, itu punya alat yang inti dalam mesin. Kalau rusak saja, pasti digangguan pemerintah. Ini tong manusia ya. Tong daging. Amin. Luka sedikit pasti tusuk. Amin. Saya alami itu. Sakit di rumah sakit. Itu hampir 1 tahun. Sampai hampir semua dokter, suster yang baru-baru praktek untuk menjadi dokter, menjadi suster, itu tidak saya sebut. Karena saya tinggal di rumah sakit lama. Amin. Karena saya tidak punya orang tua, tidak punya biaya untuk mengobati saya dengan saya punya bapak. Sudah, karena orang tua biasa saya pada anak seperti anak seperti saya kepada kita semua. Bapak bilang begini, sudah, mama bawa dia. Karena itu kasih saya orang tua sama dengan Allah kita. Disayang kepada kita umat-umat manusia, kepada anak-anaknya. Amin. Bahwa sudah buku anak ini diberobat. Itu baru saya mengerti kasih saya orang tua luar biasa. Bahwa sudah anak laki-laki pergi berobat biar saya kuat. Karena saya dengan saya punya orang tua tuh tempat tidur besar, karena tidak mungkin dong kasih satu tidur kamar sebelah, satu tidur di kamar sebelah. Tidak mungkin dong di sana lihat di sana berteriak terus dong tidak sini, jadi kasih ganggu. Jadi saya tahu saya bapak punya penderitaan, terus pasti saya bapak ini tahu saya punya penderitaan. Amin. Kulit bungkus tulang itu level penyakit lama. Mau tidur begini tidak bisa, mau begini tidak bisa. Amin. Sampai kulit ini bungkus tulang, sampai lumpuh di tempat tidur. Amin. Dokter bingung, kamu kasih pulang, mau tolak. Tapi saya punya orang tua, punya mama tuh luar biasa. Hebat, mama kalian hebat. Perempuan kalian hebat. Saya ada di tempat nikah, seorang ibu, seorang mama, aku pergi bawa dia, pergi obat, dia sedih. Yang berkeluarga, kasih istri, sayang anak-anakku. Karena saya tahu saya itu. Karena Tuhan ada. Bahwa sudah. Dokter tolak karena setengah tahun. Sakit lama satu. Saya disebutkan oleh saya punya keinginan sendiri. Saya tahu saya punya. Bukan dapat ketan. Kasur itu, tahu kasur rumah sakit yang bergerak tembus kasur. Itu saya punya kemauan itu bukan karena rujukan dokter, tidak rujukan dokter, saya bukan ikan, saya bukan daging. Saya manusia yang lemah, yang sakit. Saya cuma minta, dokter. Mama bilang dokter, benar kata dokter Islam, di pantai Islam. Karena mulut besar, mulut bungkus tulang, badan. Saya bilang, karena ini tempat tidur ini wayar angin semua, tapi masih panas.
sakit, amin, terus boleh sembuh, tong boleh ingat bahwa itu bukan karena tong kuat, bukan karena tong gagah. Ada rencana Tuhan yang Tuhan mau tong lakukan, seperti sekarang ini, seperti Nabi Yesaya. Tuhan, ini saya, utus saya di tidak saja di punya keluarga. Amin. Di tidak saja. Ini kebenaran firman Tuhan ini saya bagikan supaya dalam Tuhan punya kehidupan yang saya sampaikan. Tuhan punya hidup ini baik dia orang kaya, orang biasa-biasa. Ingat baik, yang harus kau mengucap syukur, kau masih diberikan nafas. Saya punya kesaksian ini, saya tidak pernah putus. Kau di perusahaan sana, kau punya alas tidur itu. Kalau kita rumah di teli-teli juga sana, kau tidur di tempat tidur. Amin. Orang ini kau punya alasnya kasut. Kalau tidak 20 cm, 40 cm. Kalau tidak, bahkan alas. Kau bangun di pagi hari saja, boleh melangkahkan kaki turun dari karpet yang tinggi sini, boleh mengeluarkan nafas hidup. Harus kau syukuri, bukan dapat berkat banyak dulu, bukan karena anak berhasil dulu. Amin. Bertuhan terima kasih, udah orang banyak-banyak buat kita dulu. Bukan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Yang kedua, kau punya hidup ini tidak pernah lurus, tidak pernah sakit terus, pasti ada sakit. Coba Tuhan berikan pengertian kepada kita bahwa orang ini lemah, tidak kuat. Kau punya batas umur 70, 80 sesuai. Kalau dia mungkin 90, saya pernah ada lihat kok. Saya punya orang ini, saya punya tetangga di 90, lewat sampai ke 100-an. Pasti duduk dalam penderitaan. Pasti duduk. Oleh sebab itu pada saat kita kuat, amin. Dikasih kekuatan, diberikan kesempatan untuk hidup. Kau pakai saya mau bersaksi di sini mungkin acara ini. Jangan berpikir bahwa menjelang akhir zaman ini, lihat. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin menyaksikan kalau hari Minggu, hari-hari ibadah mungkin 1-2 orang yang berkumpul untuk beribadah di tempat ini. Di tempat-tempat lain juga sama. Sebab menjelang akhir zaman, kasih kebanyakan orang manusia akan pudar. Bukan kasih tentang kasih garam kepada tetangga, kasih versi kepada tetangga, bukan. Kasih kepada Allah, bukan. Orang boleh meninggalkan tempat ibadah, cenderung sekali. Kau boleh lihat mata jasmani, amin. Kalau ada salon-salon besar-besar di luar sana, di tenda-tenda biru, ini harus kau lihat, kau rasakan apa yang terjadi. Orang paling cepat sekali, rapi, amin. Apalagi kalau sudah ngerti, tanggal ini ada acara di sini, oh yang tadi di Kubreo, yang tidak pernah cukur itu dikasih rapi. Tapi kalau di gereja, haleluya. Jangan makin sama. Kasih manusia kebanyakan mulai. Tapi bersyukur Tom boleh malam hari ini dari anak-anak muda, anak-anak sampai orang dewasa boleh menyempatkan diri
pakai kita dengan firman, masih mau menyertai kehidupan. Amin. Seperti perempuan-perempuan ini, dipakai dia punya apa yang Tuhan beri, karena dia mengingat dulu dijauhkan. Amin. Dulu dibuat banyak pelanggaran sekali, sekarang dipakai semua. Hal itu yang saya rasakan. Amin. Hal itu yang saya mau membagikan kepada setiap pribadi Tuhan yang ada pada saat ini. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, menjelang akhir zaman ini, kita tetap setia. Tempat-tempat ibadah di mana? Aku kasih tahu satu hal. Saya ini orangnya tidak mau berpikir begini. Buat kotak-kotak. Ini di GKI, ini di GBI, ini di GPDI, ini di gereja ini, gereja ini, gereja ini. Kalau dia menyembah Tuhan, kalau dia memuliakan Tuhan, ada ibadah pergi. Amin, pergi. Kalau dia memuliakan Tuhan, pergi. Amin. Karena Tuhan tidak datang begitu. Dia datang untuk menyelamatkan setiap orang, tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Tuhan Yesus. Biar lewat firman Tuhan singgah. Tanam dalam tumbuhnya hati